Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Nurfitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen Bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1, diantaranya adalah menguasai materi tata bahasa Inggris dasar dalam kehidupan sehari-hari, menguasai kosakata bahasa Inggris baik secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal, dan menguasai kemampuan bahasa Inggris, misalnya kemampuan mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, menulis atau writing dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beberapa capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam monolog dan dialog. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS yang mencakup 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa dalam satu semester, diantaranya adalah tentang perkenalan diri dan perkenalan orang lain. Lalu dilanjutkan dengan materi part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris yang mencakup materi tentang noun kata benda, pronoun kata ganti, determiner atau artikel kata sandang, adjektif kata sifat, dan ditambah degree of comparison atau perbandingan kata sifat. Lalu ada juga verb kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, dan terakhir adalah conjunction atau kata hubung. Setelah itu, mahasiswa akan mempelajari materi yang lebih kompleks lagi, misalnya tentang frasa, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari beberapa tenses, diantaranya adalah simple present tense, simple present continuous, simple past tense, simple past continuous, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Yang pertama adalah metode ekspositori, di mana pada metode ini saya menyampaikan materi secara verbal agar mahasiswa dapat memahami materi secara optimal. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran berbasis kontekstual, di mana pada metode ini saya mengaitkan materi bahasa Inggris dengan situasi nyata dan kehidupan nyata mahasiswa. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis game atau permainan. Jadi saya menggunakan salah satu jenis permainan, misalnya puzzle, dalam mengajar materi. Ada beberapa sumber buku ajar atau buku referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah Basic English Grammar for English Language Learner edisi 1 dan edisi 2. Lalu saya juga menggunakan buku tulisan saya sendiri yang terbit pada tahun 2022 yang berjudul Mastering English Grammar for Learners, menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Adapun metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 diantaranya 1. Aspek kehadiran mahasiswa. Di sini mencakup partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama di kelas. Pada aspek ini menyumbang 25% penilaian. Lalu tugas, baik mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester maupun tugas sebelum ujian akhir semester. Pada aspek ini memuat 25% penilaian. Lalu pada aspek ketiga ada ujian tengah semester yang memuat 25% penilaian, dan terakhir adalah nilai ujian akhir semester yang juga memuat 25% penilaian. Pada perkuliahan Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran 2 bahasa dalam mengajar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini agar memudahkan mahasiswa saya yang non bahasa Inggris dapat memahami pembelajaran dengan baik. Contoh video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm
ya. Oke ya. Oke, what's your name? Jessica. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Pinky. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, last. Putri Fani. Oke. But before we begin our meeting today, let's pray based on your sleep. Ya, silakan kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pray, begin. Finish. We will discuss simple past tense. Buat material we will discuss before, kita kemarin bahas apa? Simple present ya. Kita minggu lalu membahas simple present ya. Menceritakan aktivitas yang seperti apa presentnya kemarin? Sehari-hari. Oke, jadi habitual action, daily activity di hari-hari tertentu atau di waktu tertentu. Nah, kita akan ke simple past tense. Kira-kira tenses atau aktivitasnya menceritakan kejadian yang seperti apa? Simple past. Past itu berarti lampau. Nah, berarti menceritakan kejadian yang lampau. Nah, simple past to talk about things that happen in the past event. Jadi menceritakan kegiatan aktivitas yang terjadi di waktu yang sudah lampau atau terjadi sebelum sekarang, mungkin kemarin lusa, tahun lalu, bulan lalu, dan bisa juga to express something, menceritakan, mengekspresikan tentang liburan. Jadi activity saat kita liburan atau saat kita tamasya atau piknik ya, atau lagi healing ya, di waktu-waktu yang tertentu, di waktu yang lampau. Do you like holiday? Suka libur? Suka libur? Oke ya, suka libur ya. Do you like go to vacation? Suka piknik? Oke, suka traveling? Suka. What is your most favorite place? Tempat favorit? Pantai, beach. Oke. The other? Oke. Lake bisa river ya, sungai, waduk, danau bisa juga beach. Oke. The other place ada juga yang selain suka pantai, danau, laut. Oke, mungkin ada yang suka hiking, ada yang suka mendaki gunung. Mungkin ya, oke. Mungkin ada yang suka liburan ke pusat-pusat perbelanjaan. Oke, seperti Malioboro. Yes, oke. Nah, di sini ya. Oke. What is the picture ya? Beberapa ini. What is it beach ya? What is your most favorite beach? Pernah ke pantai mana saja atau favorit? Parangtritis, oke ya. Parangtritis ya, oke. Pantai Sejuk Kaumat ya, oke. Kira-kira what did you do? Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika di pantai? Oke, bermain air boleh, main air, foto boleh, main pasir, oke boleh, atau minum es juga boleh ya, oke, di pantai, atau membuat mainan dari pasir ya, oke. Nah, next ada yang pernah ke sini, oke, kan tadi, oke, where, di mana? Pradana, bisa Pradana Borobudur, oke. Kira-kira what did you do? Apa yang kalian lakukan? Selfie, oke, take foto, selfie ya, with family or with friends ya, oke, foto ya. Oke. Next, ada amusement park, taman hiburan. Nah, ini. Do you like? Suka? Oke. Nah, what did you do ketika ada taman hiburan rakyat ibarat kata ya? What did you do? Apa yang kalian lakukan? Bermain wahana, oke, and then jajan, oke. Oke, take foto, oke ya, oke ya. Nah, next kita ke gunung ya. Pernah kesini? Mungkin salah satu mungkin ada. Oke, where? Andong, oke ya, oke. Do you like hiking? Suka mendaki gunung? Oke, oke. Pernah biasa, oke. What did you do? Kira-kira ketika ya puncak ya atau misalnya itu what did you do? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan memasang tenda. Oke, memasang tenda. Oke. Masak juga ya, beliau. Oke ya. Menikmati sunset. Oke. Next, kita ke sini ya. Nah, di sini air terjun. Oke, Grojogan Sewu ya, di most favorite Grojogan Sewu yang paling dekat. Oke, what did you do ketika di Grojogan Sewu or di waterfall? Nah, kira-kira what did you do? Oke, swimming boleh. Oke, boleh nggak boleh ya? Nah, boleh. Kalau bisa
di tempat-tempat wisata seperti ini, nah kita gunakan past tense. Jadi kata kerjanya, tesnya itu lampau karena kita kan kalau when we go to vacation, ketika kita liburan, kan kita tidak pasti ya menceritakan apa yang sudah kita lakukan, maka kita gunakan simple past tense. Ada beberapa karakteristik dari simple past tense, yaitu pertama menggunakan verb 2. Verb 2 bisa regular atau irregular. Menggunakan to be-nya was or were, cuma 2. Was digunakan she, he, dan I, sedangkan were digunakan they, he, dan you. Oke, kita gunakan helping verb juga, tetapi did untuk semua subjek berbeda dengan simple present kemarin. Kata gantinya apa? Do and does. Past tense hanya menggunakan did untuk semua subjek. Are you, they, she, it gunakan did. Oke. Nah, kita akan ke regular verb. Untuk yang regular verb ada beberapa rumus. Jadi seperti ini. Regular verb dan irregular verb itu sudah ada daftar kosakata ya di Open Dictionary ya. Di halaman tengah dan mungkin di tengah ada kertas yang berwarna itu sudah ada daftar regular dan irregular. Berarti kuncinya adalah memorizing hafalan. Nah, regular verb sebagian bisa kita titeni ibarat kata ya. Nah, ketika kata kerjanya endingnya dia tinggal ditambah d untuk verb 2. Ketika kata kerjanya endingnya konsonan mesin mungkin juga jadi ditambah e. Ketika kata kerjanya berending konsonan dan sebelumnya vokal untuk beberapa form, some forms itu harus ditambah ya. Stop jadi stop. Nah, seperti itu ya. Kita nanti akan lihat ya contoh-contoh. Kita akan lihat verb ya. Regular verb. Nah, kira-kira kalian bukan apa di sini regular verb? Listen. Oke, pertama listen. Oke ya, listen. Call. Order. Oke, order. Invite. Oke ya. Clean bisa juga. Next. Close. Oke. Have. Oke. Move. Oke, kita move. Open. Oke. Oke, play. Ya. Move. Terus kata study. Ya. Oke. Enjoy. Oke ya. Pray. Oke, bisa juga. Walk. Oke, bisa juga. Ya. Banyak sekali ya. Oke, seperti itu ada regular verb banyak sekali. Nah, oke ya, ada belasannya regular verb di dalam fase tadi. Oke, ask, bertanya atau meminta. Pray, berdoa, sholat. Oke ya, talk, berbicara. Ada sama dengan speak, berbicara. Kalau speak ya irregular, kalau itu regular. Order, listen, mendengarkan. Oke, invite, mengundang atau mengajak ya. Oke, play, bermain, memanggil, menelpon ya. Walk, berjalan. Book, memasak. Menolong, follow, mengikuti, sinarnya dengan join dance, menari. Oke, dari sini regular ya. Oke, berarti kita silakan ya. Move, memindahkan. Ini juga regular verb ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, ya. Clean, close, watch ya. Memakan, study, belajar ya. Open, membuka, enjoy, rusak. Nah, oke ya. Untuk regular verb 2, verb 3 di ending. Nah, ya. Ketika endingnya konsonan, maka kita tambahkan ed ya. Misalnya saja. Oke. Watch jadi tambah ed ya. Tinggal seperti ini. Nanti kalian bisa juga. Ya, open jadi. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke. Next. Nah, kalau misal verbnya berending e, maka untuk membentuk regular verb 2 dan verb 3 ditambah d saja ya. Misal, nah tinggal seperti ini ya. Oke. Move nanti jadi. Nah, tinggal seperti ini saja ya. Oke, dan sebaiknya unik bukan? Misal ini ya nanti tinggal. Oke, seperti ini. Terus ketika verbnya ya, itu adalah berending d, maka kita ubah dia menjadi i baru tambah ed ya. Misal try jadi try. Nah, oke. Seperti itu, study jadi study. Nah, oke ya. Nah, oke, ini jadi oke seperti ini. Oke, nah itu adalah regular verb ya. Jadi verb 2, verb 3 nya mungkin bisa berending d atau ed tergantung ya hurufnya. Nah, next kita ke irregular.
irregular berarti tidak beraturan. Tidak beraturan di sini berarti mungkin form 2, form 3 yang berbeda, baik secara tulisan atau secara pronunciation. Oke. Do you find temukan irregular form? Sleep. Oke, sleep. And stand. Oke, stand juga bisa juga ya. Oke ya. No. Oke, di sini stand ya. Terus ada kata no tadi juga bisa. Ya, bisa mendatar, bisa turun ya. Oke ya. Oke, speak juga. See bisa juga see. Oke, temukan apa lagi? Think. Oke. Apa lagi? Temukan apa lagi? Make. Oke, make ya. Begin. Oke, temukan apa lagi? Oke, banyak ya. Nah, oke, bisa. Understand. Oke, seperti itu ya. Irregular form ada banyak pilihan. Oke ya. Nah, nanti. What is the meaning of think? Berpikir atau memikirkan ya. Next, take. Mengambil, forget, melupakan. Right. Next, sing, bernyanyi, sing, tidur. Oke ya. Find, menemukan, get, mendapatkan. Begin, memulai. Dia selalu start ya satu regular. Drink, minum, give, kata kerja, memberikan, teach, mengajar, forgive, memberi maaf, read, istirahat, bisa memetakan, memecahkan, ya istirahat. Tapi kalau untuk yang lebih memecahkan, mengatakan ya itu makan, spare, habis, baik, membeli, si, melihat, understand, paham, memahami, mengerti, live, meninggalkan, membawa, ini sama ya, tahu, mengetahui atau tahu, speak, berbicara. Oke, nah, untuk irregular form 2, form 3 dia sama, jadi kita tidak bisa memberikan dia atau ini seperti regular ya, jadi kuncinya hafal. Si, form 1, form 2, si, form 1, form 2, oke, sound. Form 3, si sound, oke, breathe, bro, oke, broken benar, broken, breathe, oke, benar ya, oke benar ya, drink, breakdown, bacanya sih, oke, tulisannya benar sih, langsung bacanya sih, saya bisa, ya, oke ya, next, teach, how ya, be, brown, by, bow, jadi ini sama secara bentuk dia sama, verb 2, 3 sama, to, taken ya, take, ini talk ya, forgive, memberi maaf ya, forgive, oke, memberi maaf, forget, given, oke ya, next, get, form 3, do, itulah kayak sebenarnya ya, do, ketiga, go, ya, get, got, do, did, dan go, where, oke, where, nggak bisa belinya kan semua berapa gitu ya, nggak bisa, right? Oke, oke, return ya, oke ya, oke, speak, spoken ya, oke, next, I know, mengetahui, aku mengetahui, know ya, sleep sama sleep ya, untuk bedanya sama enggak?
sweat. Sweat dia sama ya. Ini ya sweat. Draw sama grow itu verb tiga hampir mirip ya. Draw ya. Grow berarti grow. Nah, catch. Nah, ya kau ya. It, match. Nah, sit, ya bukan sit satu. Sit satu ya. Stand, stool. Drive. Roll, river, right? Yang bersama ke atas, roll. Nah, seperti itu. Ada juga yang irregular verb. Irregular verb itu perkecualian, jadi verb 2, verb 3 dia sama. Ya, misalnya kata read, verb 2, verb 3 sama. Kata cut, verb 2, verb 3 juga sama. Cut. Put, seperti itu ya. Let, ya. Jadi untuk kata yang 10 ini, verb 2, verb 3 dia sama. Terus bagaimana? Nah, bagaimana kita tahu apakah itu verb 1 atau verb 2, apakah present atau past tense? Nanti kembalikan ke konteks. Ketika ada mungkin keterangan waktu, berarti ya itu mungkin present atau mungkin dia past tense ya. Jadi kembalikan ke time, waktu atau ke konteks kalimat, apakah verb 1 atau verb 2. Untuk penanda waktunya apa nih? Berarti penanda waktu yang sudah berlalu. Bisa kemarin pagi, yesterday afternoon, yesterday evening, last night dan sebagainya. Atau last titik, bisa last Sunday, last week minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Atau titik-titik aku bisa 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu. Nah, past date atau past atau bulan-bulan yang memang sudah berlalu, tanggal yang sudah berlalu, atau tahun-tahun yang sudah berlalu. Ya, intinya sudah berlalu. Sama seperti present tense, past tense juga punya nominal sentence yang verbnya itu berbentuk salah satunya to be, was atau were. Nah, nominal di sini ya prinsipnya sama kayak kemarin di present tense, cuma di sini lebih refers to past ya, lampau. Misal, nah untuk membentuk positifnya subject to be plus noun form, boleh kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Negatifnya subject to be plus were plus not. Interrogatifnya to be plus subject plus noun form. Nah, misal, I was in Jakarta 2 days ago. Aku ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Nah, berarti aku tidak ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Berarti tinggal tambah not. I was not in Jakarta 2 days ago. Apakah aku di Jakarta 2 hari yang lalu? Berarti tinggal was I in Jakarta 2 days ago. Nah, next, misalnya John was a general manager last year. John adalah seorang manajer tahun lalu. Mungkin saat ini, apakah mungkin jadi manajer? Udah enggak, tahun lalu dia manajer. Tahun sekarang mungkin sudah resign atau mungkin sudah ganti jabatannya. Jadi esensi past berarti sudah lama. John bukan manajer tahun lalu. John was not a general manager last year. Apakah John seorang manajer tahun lalu? Kita coba soal. Nah, kamu ada di kelas kemarin. Oke, you were yesterday. Were ya, kalau were itu gimana ya? Were you was yesterday. Oke. Aku ada di rumah semalam. Nah, tapi I was not at home last night. Oke, interrogatif. Was oke. I at home last night. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa disingkat berulang itu jadi ya seperti ini ya. Oke. Nah, terus was not juga bisa disingkat ya. Nah, was not juga bisa disingkat jadi was. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Kamu ada di sekolah kemarin? You were not yesterday. Oke. Nah, interrogatif. Were you
yesterday, oke ya. Nah, the girl was a singer, gadis itu seorang penyanyi. Nah, misalnya the girl ya. Was not a singer, misal gadis itu adalah penyanyi di abad berapa gitu ya, misal di tahun 90-an gitu ya. Nah, misal seperti itu ya. Nah ya, gadis itu adalah penyanyi era 90-an misalnya. Oke. Interrogatif was the girl a singer. Oke ya, in the 90-an. Nah, ini kalau nominal. Terus kalau verbal, nah, oke, nah, kalau olah verbal sedikit berbeda dengan nominal. Dalam arti kata bantu kita butuh yang namanya helping verb, yaitu ditutup semua subjek ya. Jadi siapapun subjeknya, entah itu I, we, they, she, it, maka semua menggunakan he. Entah itu I, we, they, or she, it. Nah, untuk polanya subjek plus verb 2 bisa reguler, bisa irregular ya. Untuk negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi setelah verb 2 ke bentuk negatifnya dia turun menjadi verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1. Misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang masih main? Enggak ya. Berarti past tense, kejadiannya memang sudah dilakukan, sudah selesai. Sekarang cerita dua, kalau kemarin itu aku main bola, sekarang mungkin sudah enggak. Nah, negatifnya tadi kita butuh kata bantu I did plus not plus verb 1. Di sini regular verb, maka verb 1-nya play. I did not play football yesterday. Interrogatifnya dengan polanya dibalik. Did I play football yesterday? I drank gitu ya, drink, drank, brew misalnya. Drink, drank, drank. Nah, I drank a cup of coffee last week. Aku minum kopi minggu lalu. Minggu lalu aku minum kopi. Terus negatifnya I did diturunkan I did not verb 1. Drink turun ke verb 1. A cup of coffee last week. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I drink a cup of coffee last week? Apakah aku minum kopi minggu lalu? Nah, ya. Jadi harus diperhatikan yang benar atau yang benar karena akan kembali ke verb 1. Kita coba membuat negatif. We to photograph in the beach ya. Kita ambil foto atau kita foto-foto di pantai. Misalnya yesterday, keterangan waktu bisa kita tambahkan ya. Misalnya yesterday misalnya. Nah, oke. Negatif. Oke. We setelah kita di helping verbnya apa ini? Habis di not T kembali verb 1 ya. Photograph, nah ya. In the beach yesterday. Nah, oke. And then terus interrogatif ya. Did, oke. Be, T, oke. Photograph ya. In the beach yesterday. Nah, oke. They played in the amusement park, misalnya last night, misalnya mereka bermain di taman hiburan ya semalam, misalnya. They did not play ya in the amusement park ya. Oke, interrogatif. Oke, did they play ya in the amusement park last night? Oke. Kita coba soal lagi ya. Nah, saya akan ganti ya misalnya. Oke. Bisa murid-murid mengerjakan PR semalam misalnya. Nah, nanti the students did not kata baru berarti kita butuh verbnya. Did not do, oke. The homework, oke ya. The homework last night, oke.
Artinya the students did not do the homework last night. Did not kata apa itu do verb. Nah, interrogative. Did, okay. The students do homework ya, homework last night. Oke. We studied English yesterday. Kita belajar bahasa Inggris kemarin. Did not study English yesterday. Oke. Interrogative. Did, okay. Did we study English yesterday? Oke ya. Did not bisa disingkat did. Oke ya. Saya pergi ke Solo kemarin, ya bisa. Oke ya. Berarti ini menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Ya, kita akan coba gunakan verbal dan nominal tapi bentuknya past tense. Misal, saya pergi ke Solo kemarin. Berarti past tense. Berarti apa? Berarti verb 2. Berarti Oke, I went to Solo yesterday. Saya sampai jam 10. Berarti sampai. Oke, regular atau irregular ini? Regular. I arrived ya. F-F-I-R. Pagi itu sangat cerah atau pagi itu ya. Morning. Oke, sangat cerah ya. Nah, di sini pagi itu sangat cerah gak ada verb, maka kita gunakan nominal karena di sini sudah lampau. Pas di Solo pas itu sangat cerah banget, berarti was ya. Oke, was very sunny. Nah, berarti kan di sini pagi itu sangat cerah, berarti pas dia pergi kemarin paginya cerah, sekarang masih cerah nggak? Ya belum tentu, mungkin sekarang tentu ya. Jadi intinya ceritakan apa yang sudah kamu lakukan di saat pergi kemana ya. Terus saya mengunjungi keraton. Visit, oke. Regular atau irregular ini? Regular. Saya mengunjungi. Nah, ya. Keraton. Saya berfoto di sana. Berarti oke. Take two tadi ya itu fotograf there ya. Oke. Bisa. Itu fotograf. Aku mengambil foto. Take two ya kedua. Saya berfoto di sana. Pemandangan yang sangat indah. Berarti the view. Nah, oke ya, pemandangannya indah. Oke, di sini nggak ada verb, kita gunakan nominal karena ini past tense, berarti verbnya ikut past tense. Was or were? Was. Nah, jadi dalam satu paragraf ini ada gabungan nominal sama verbal sentence ya. Oke. Jadi kita bisa gabungkan verbal atau nominal, bisa juga kita bisa juga kita buat menjadi nominal sentence bisa ya. Misal pagi itu tidak cerah, bisa nanti tinggal that morning was not very sunny. Jadi kita tinggal atur saja. Misal pemandangannya indah. Jadi banyak ya. Nah. Berarti tugas kalian apa nih ya? Tell your past event on your holiday. Jadi silakan pergi liburan. Nah, write minimum 2 paragraphs ya. Jangan lupa insert the picture of photos of your holiday. Silakan bisa tindakan liburan baru nanti mengerjakan tugas ya. Silakan ceritakan holiday kemana saja, deket-deket jauh-jauh boleh silakan. Yang penting ada aktivitas yang diceritakan dari berangkat nanti sampai pulang. Jangan lupa kumpulkan projectnya ya di activity dan submission. Mungkin bisa next week atau bisa kita perpanjang next week ya. Jadi mungkin 2 minggu kemudian ya. Jadi silakan dikumpulkan mungkin setelah ujian tengah semester ya, 2 minggu saja ya. Oke. Silakan nanti bisa kumpulkan di sini ya di tugas. Nah, terus bisa juga saat ini kalian bisa buka buku ini ya. Nah, di sini nanti silakan bisa buka buku English Grammar 1 sama English Grammar 2 di bagian verb and tenses ya. Nah, di sini ada yang bisa kalian kerjakan juga. Nah, di sini ada simple past tense juga. Kalian bisa coba kerjakan buat ya di sini. Silakan dibuka ya bukunya. Silakan bisa dikerjakan. Buatlah kalimat negatif dan interrogatif ya. Di sini positif. Silakan nanti dibuat kalimat negatif dan interrogatif. Nah,
seperti ini ya. Di sini ada, silakan buat negatif dan interrogatifnya. Barangkali nanti bisa coba dikumpulkan ya. Kumpulkan hari ini ya. Oke ya. Nah, oke. I think that's all this meeting today. Thank you very much ya for your attention, your participation. See you next week. Next week we will discuss about future ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.